barang siapa yang sanggup menguasai media, yang menguasai media, berarti dia itu bisa menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Muslim TV. Selamat datang di Al Muslim TV dalam program perdana episode podcast Al Muslim. Bersama saya Tarisa Dan saya Aina. yang akan menemani Anda sekalian selama 20 menit ke depan. Yap, benar banget Tarisa, di mana pada hari ini kita telah menghadirkan tema menarik untuk diskusi kita nih. Waduh, kira-kira apa nih apa yang kita diskusikan hari ini Kak Aina? Yaitu tentang tata kelola PTS berbasis digitalisasi dan peningkatan akreditasi. Waduh, luar biasa. Dari temanya aja udah menarik nih ya. Ada Benar digitalisasi dan akreditasi tadi. Dan hari ini tentunya teman-teman sekalian, kita akan membahas tema menarik ini dengan narasumber yang istimewa dan luar biasa juga nih Kak Aina. Siapa tuh kira-kira? Kira-kira penasaran siapa? Penasaran banget. Langsung saja kita sambut, inilah dia yang terhormat Rektor Universitas Al Muslim, Bapak Dr. Marwan MPD. Selamat sore Bapak dan selamat datang di podcast kita Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum untuk Tarisa dan Aina. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak tentunya untuk bisa hadir bersama kami hari ini. Iya. Ya Bapak, jadi sebelum kita berdiskusi lebih dalam nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Al Muslim ini kan memiliki kegiatan yang sangat banyak Pak, baik itu dari akademik maupun non akademiknya. Akademik juga bisa kita lihat ada bagaimana perlombaan debat, baik itu internasional dan nasional, dan juga untuk yang non akademiknya itu ada seperti kita mengikuti Peksimida kemarin Bapak. Benar Kita sudah mengikutinya. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana cara memadukan tata kelola kedua unsur tersebut Bapak supaya tetap bisa selaras begitu? Baik, terima kasih Tarisa dan juga Aina. Ya, memang sebuah kampus kalau kita mau besar, jadi tidak cukup dengan akademik saja kan. Tentu harus juga didukung oleh yang non akademiknya, seperti yang disebutkan tadi, ya kan. Namun yang lebih penting adalah memang kalau untuk melihat kepentingan akreditasi, itu akademik itu lebih diutamakan ya. Kita memenuhi semuanya standar daripada standar nasional pendidikan tinggi, bagaimana itu agar akademik ini kita bisa mencapai maksimum gitu ya. Lalu yang non akademik ini kan sebagai apa ya, boleh dibilang ini sebagai juga seni ya. Kadang-kadang masyarakat ini melihat semakin banyak kegiatan non akademik, wah kampus itu hebat tuh. Sebentar jadi juara apa di sana atau ikut kegiatan apa gitu kan, baik di Aceh sendiri maupun keluar Aceh, apalagi ke luar negeri. Jadi pentinglah itu sebagai perform agar orang melihat bahwa kita kreatif gitu kan. Dan juga kita ada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi tidak monoton hanya belajar saja, belajar kayak gitu ya. Anak-anak pun semangat kuliah di Amslim karena nanti ada program-program non akademik tadi ya, program-program secara nasional maupun luar negeri lah, internasional gitu ya. Memang harus seperti itu supaya kita bisa mengangkat nilai jual kampus kita itu. Maka banyak sumber daya yang ada ini harus dioptimalkan. Bagaimana semua ini harus bergerak gitu ya. Mulai daripada rektor, warek, dekan, wakil dekan, kabiru, KUPT, Kaprodi ya kan. Itu semua harus bergerak bersama-sama. Tidak boleh macet satu. Kalau macet satu, ya semua nanti akan macet. Gitu ya. Seperti itu, saya kira seperti itu. Betul banget. Dan kalau kita bicara tentang akademik dan non akademik, sekarang nih Universitas Al Muslim sedang menyelenggarakan KKM internasional kan, Malaysia dan Thailand. Dan berbicara terkait akademik dan akademik nih Pak, bagaimana kan sangat diperlukan digitalisasi tentunya, karena tema kita tentang berbasis digitalisasi nih Tarisa. Jadi bagaimana sih sebenarnya Universitas Al Muslim mempertahankan eksistensinya Bapak dalam dunia digitalisasi yang semua cepat berubah, sangat kompetitif, digitalisasi terkait pembelajaran dan tata kelolanya Pak, boleh Bapak? Ya, terima kasih. Memang seperti itu hari ini kan, kita tidak boleh menutup diri gitu. Mungkin saya udah tua Mbak Mah,
nggak boleh saya nggak belajar digital, harus selalu belajar digital kan. Nah, seperti ini bawa ini semua ada di sini gitu ya kan. Jadi belum tahu ya cari tahu. Jadi itulah yang kita bilang tadi, dosen, staf itu harus kreatif dia ya kan. Jadi untuk digital itu memang akademi ini secara bertahan kita terus melangkah ke sana. Artinya seperti hari ini kita ada dalam pembelajaran. Kalau dulu kan masih luring, masuk ruang kelas. Hari ini tidak lagi seperti itu ya. Kita atur ada daring 40%, 60% luring. Dengan daring kita wajibkan dengan e-learning ya, LMS. Kita pakai LMS. Mungkin bolehlah sesekali Zoom, mungkin boleh gitu kan. Itu juga yang lain mungkin yang digital. Saya ingin juga berbasis e-office, tapi dalam perencanaan ya. Sekalipun nanti ada rektor keluar, wakil rektor, dekan. Kalau ada surat kan bisa baca di di HP aja kan, nanti bisa disposisi sehingga surat itu nggak lama-lama bisa cepat gitu. Ini sedang kita upayakan. Begitu juga yang lain, rekam jejak itu kan. Itu harus berbasis pada digital. Kurikulum juga harus masuk kepada digital kan. Kita OBE ini sedang kita persiapkan memang kan. Maka baru-baru ini kita ada kebutuhan daripada SOTK Universitas, kita tambah 2 lembaga tentang kurikulum dan juga lembaga percepatan akreditasi gitu kan. Termasuk podcast ini sendiri. ini salah satunya daya dukung nantinya kan. Jadi artinya semua nanti digital kita. Apalagi kita nanti kan mulai kurikulum tahun 2025 yang berbasis OBE, nanti mereka tamat 4 tahun yang lalu, mereka sudah wajib nanti ada SKPI. SKPI itu harus terekam dengan digital. Kalau enggak tahu dari mana datanya nanti kan. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Memang ada hambatan sih, tetapi itulah tantangan kita. Tentu kita ingin berubah. Semuanya saya lihat teman-teman semua pun semangat kan? Iya, semangat. Semangat seperti inilah. Ini adik-adik kita berdua ini semangat. Larissa sama Ena kan yang dibantu Pak Endra, Heri dan kawan-kawan. Inilah salah satu bentuk ya kan digital. Namun tentu setiap perubahan itu ada tantangan. Tapi kita harus familiar dengan tantangan, artinya kita harus senang kepada tantangan. Setiap tantangan kita suka, jangan kita tinggalkan, tetapi terus kita mencari solusi. Bagaimana caranya agar ini bisa digital semuanya, gitu ya. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada tantangan dan pasti ada solusinya. Ada solusinya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Pak ya? Ya, saya kira itu nanti ya. Ya Pak, ini kan kita yang seperti sudah kita bahas dari tadi nih, kita sudah berada di era abad 21, di mana sebenarnya sudah digital dan teknologi sudah kita gunakan, Pak. Nah, ini berbicara tentang data, Pak. Tentunya juga data kan sudah kita simpan berbasis teknologi nih, Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengelolaan data akademik dan non-akademik di Universitas Al-Muslim berbasis digital, baik itu bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana juga akurasinya, dan juga privasi dan keamanannya dari data tersebut, Bapak. Ini mungkin yang lebih tahu teknisnya kan, tapi nggak apa-apa. Semua orang teknis ini kan. Jadi memang data kita hari ini kan data digital ya, maka ada istilah jejak digital itu tidak akan hilang kan, sampai kapanpun kan. Ya, jadi kita memang data-data akademik yang berupa umpama tentang profil mahasiswa ya kan, kemudian juga tentang data-data akademik berupa nilai ya kan, berupa bukti-bukti dia ada kuliah gitu kan, ya memang itu sudah terekam kan, seperti saya sampaikan tadi, baik itu nanti pada menu PD Dikti ataupun di LMS tadinya kan, ataupun kalau yang pakai Zoom mungkin juga dia sudah merekam dengan Zoom-nya itu sudah disimpan ya kan, sehingga itu semuanya terekam dengan baik. Karena kita menghindari juga nanti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, merugikan masyarakat ya kan. Ketika dia nanti setelah lulus ada yang bilang dia tidak kuliah, tapi kita punya bukti, punya data. Jadi itu memang kita sedang mempersiapkan sih, walaupun belum optimum kali, tapi ini pelan-pelan karena ini berubah ini butuh waktu gitu. Jadi butuh proses ya kan. Termasuk kita baru-baru ini kita undang Telkom untuk kita suruh audit.
kita punya server, kita punya jaringan, kita punya bandwidth, ya semuanya kita suruh audit. Kira-kira apa rekomendasinya? Ini dalam waktu dekat akan keluar nanti rekomendasinya. Kalau nanti hasil audit dari Telkom itu mengatakan ganti jaringan, kita ganti, ganti server, kita ganti, pakai server cloud aja, sewa cloud, jangan kita pakai server sendiri. Pakai yang orang punya kita sewa, ya kita sewa. Mana yang lebih efektif lah dan lebih efisien ya. Jadi memang saat ini kita sedang berfokus ke situ. Tapi cuma mungkin ya kita bersabarlah sebentar lagi ya. Berarti memang Al-Muslim Bapak bisa dikatakan berkolaborasi lintas batas Pak ya. Dengan semua lini kita berkolaborasi untuk menghasilkan digitalisasi yang baik nanti. Iya, betul sekali Aina. Dan Bapak berbicara tentang digitalisasi, ini pasti termasuk cara kita berkomunikasi dengan pihak eksternal gitu, internal dan eksternal khususnya. Itu bagaimana kira-kira di Al-Muslim sendiri mempersiapkan diri berkomunikasi secara digital tetapi untuk eksternalnya nih Pak? Ya, menurut saya itu, saya pikir salah satunya adalah bentuk-bentuk komunikasi itu kan kadang ada yang verbal, ada non verbal ya kan. Jadi kita coba komunikasi mungkin menyampaikan pesan lewat ya media. Maka juga salah satu bentuk inilah barangkali TV Al-Muslim ini. Ini salah satu bentuk komunikasi ketika ditengok oleh masyarakat, oleh anak-anak muda. Wah, ini Al-Muslim hebat kok, ada podcast ya kan, ada Al-Muslim TV, bisa menyampaikan pesan nanti kan lewat YouTube atau lewat apa namanya medsos-medsos lah. Apakah IG ya kan, apakah apa namanya lagi TikTok ya kan. Sampai saat ini kita kan ini perlu kita kuatkan terus. Sudah ada, cuma belum ada tata kelola yang bagus, maka nanti di bidang ini kita harus mengangkat juga kayaknya satu badan. Menurut saya itu perlu kita bentuk badan ataupun lembaganya agar kita ini kuat di segi penguasaan informasi internal eksternal ya. Karena kan ada pepatah ada peribahasa hari ini ya. Barang siapa yang mau barang siapa yang mau sanggup menguasai media, yang menguasai media, berarti dia itu bisa menguasai dunia. Tapi kalau media termasuk media sosial, termasuk nggak mesti koran kan, pemahaman media itu bukan koran saja, termasuk media sosial dan lain-lain. Nah inilah perlu kita kuatkan ini. Biar kampus kita maju, biar kampus kita besar, apalagi nanti dilihat sama teman-teman yang lain di luar Kabupaten Mirin kan, seperti Aceh Selatan, Kabupaten Nagaraya. Saya ketemu sama Pak Bupati ya, Pak Rektor, buka kampus satu di Nagaraya. Pergi ke Aceh Selatan, buka kampus satu di Aceh Selatan. Al-Muslim katanya. Ini kan salah satu peran daripada informasi yang kita sampaikan ke luar itu sampai ke mereka lewat media tadi kan. Itu saya kira inilah awal kita memulai ya. Maka tadi itu ya. Makasih. Ilmunya tersebarnya dengan meluas gitu. Jadi apalagi sekarang ini sudah ada generasi Gen Z Kak, di mana semuanya sudah berbasis teknologi. Betul banget. Benar sekali. Nah, menurut Bapak nih, seberapa jauh dampak komunikasi publik secara digital bisa meningkatkan reputasi perguruan tinggi Pak? Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, mungkin sampai ke Aceh Selatan dan Nagaraya tadi Pak ya, sampai pingin gitu Al-Muslim untuk hadir di sana. Kalau kita nanti di pertanyaannya seberapa jauh ya, berarti nanti kan seberapa besar kemampuan kita kan gitu ya dalam melakukan komunikasi digital ya kan. Baik hari ini, apalagi hari ini kan ada AI ya kan. Jadi semuanya dengan AI. Coba sekarang kita melihat di YouTube di media-media sosial itu ustadz penceramah itu AI yang ceramahnya. Lalu didengar sama anak-anak kita, ternyata anak-anak mereka lebih menonton AI ceramah agama itu daripada yang disampaikan oleh seorang ustadz yang sudah berjenggot mungkin kan. Dia suka kepada anak-anak, itulah zamannya sudah berubah. Ya memang itulah kita harus berkolaborasi kan. Dengan semua yang menguasai tentang AI tadi, artificial intelektual. Ya gitulah ya. AI ya, istilahnya kecerdasan buatan kan. Nah itu harus dikuasai. Di dalam metode pembelajaran pun hari ini harus menguasai kecerdasan buatan sebagai langkah awal untuk menguasai sesuatu konsep.
Walaupun nanti dia kan tidak mengambil semua, tapi untuk membuka cakrawala awal, AI itulah sebagai pembukanya, pengantar awalnya. Nah, misalnya kita katakan sama AI, tolong buat aku sebuah daftar isi sebuah skripsi dengan judul bla 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 bla. Keluar langsung gitu. Nah, itu kan sebagai pembuka ya. Iya, benar. Apakah itu kita tinggalkan? Nggak boleh ditinggalkan. Cuma nanti bagaimana kita menggunakan AI itu yang benar, yang tidak melanggar ketentuan, yang etik, ya kan? Jadi memang zaman hari ini ya seperti itu, ya kan? Inilah juga yang mungkin yang harus kita kuatkan lagi di kampus kita. Malah saya itu besok tanggal 7, 8, 9 ada kegiatan di Banda Aceh juga, saya mengajak belajar tentang kecerdasan buatan. Gitu. Saya belajar itu juga nanti ada 3 hari kan di Banda Aceh gitu. Saya kira seperti itu ya. Luar Jadi biasa banget Bapak. semakin kita kuat menguasai tentang teknologi digital untuk menyampaikan informasi keluar, itu semakin bagus mahasiswa, semakin bagus kampus kita, semakin ramai mahasiswa mengunjungi kampus kita, semakin publik mempercayakan kita karena kita menguasai AI tadi, menguasai internet, menguasai medsos itu kan, itu semakin kuat. Tapi semakin lemah itu, semakin orang tidak yakin. Wah itu kalau mereka nggak menguasai kampus-kampus yang masih seperti zaman dulu ya, itu zaman dulu. Anak-anak sekarang nggak lagi kuliah nanti. Kita kan perlu banyak ya, mahasiswa kita, anak-anak muda banyak yang kuliah ke kita. Sekalipun kita letaknya di desa, di kecamatan, tetapi kita bisa menunjukkan kemampuan kita, performa kita adalah seperti kita berada di kota besar. Itu. Karena digitalisasi lah Bapak kita bisa bersaing dengan nasional maupun internasional Bapak ya, luar biasa. Luar biasa memang. Ya Bapak, ini karena berhubung waktu nih Pak, sungguh sangat singkat diskusi kita pada hari ini. Boleh mungkin Bapak closing statement dari Bapak nih untuk harapan kepada kita Sivitas Akademika juga. Iya, terkait digitalisasi. Harapan saya selaku pimpinan dipercaya saat ini bahwa memang hari ini kita sudah hidup memang di zaman digital. Artinya kita mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, ya kita harus mau berkolaborasi dengan digital. Jadi di mana kita ada kekurangan, ya kita menambahkan pengembangan diri kita lah. Kita belajar ya, banyak media belajar, baik secara langsung ataupun secara daring dan online lewat media sosial. Silakan, banyak sekali platform-platform untuk kita belajar tentang digital. Gitu. Ya, saya sendiri terus belajar hari ini. Saya juga belajar dari anak saya. Saya dulu nggak bisa pakai tablet ini yang lancar. Tapi hari ini sudah lancar saya, sudah ada 60% saya kuasai. Kalau dulu kan baru 30%, pakai aja presentasi. Tapi kalau hari ini saya udah bisa nih, bisa membuat suruh AI, tolong buatkan saya PowerPoint dengan materi ini. Dibuatkan, nanti saya edit, saya tambah gitu kan. Sudah bisa saya gitu ya. Ambil foto, tempel-tempel, pokoknya ya kita. Kalau dulu saya kan laptop yang biasa bisa saya pakai, yang Android ya. Tapi sekarang ini pun sudah lancar. Kenapa? Padahal usia saya 60. Betul. Apalagi yang usia-usia muda yang di bawah saya kan, masa sih nggak mau belajar, malulah sama orang tua, gitu kan. Jadi harapannya memang semua sumber daya kita yang ada harus kita optimalkan ke arah digitalisasi. Juga kompetensi teman-teman dosen kita dukung. Bila dosen-dosen nanti mau belajar banyak tentang digitalisasi, kita fasilitasi kok. Gitu ya. Saya kira itu ya, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal di tahun depan mungkin belum tahun ini, tahun depan gitu. Terima kasih ya atas kesempatan dipanggil saya ke Muslim TV. Ini sangat luar biasa nih Muslim TV. Saya kira ini terbaik ini. Amin. Kan? Baik, makasih. Iya, luar biasa sekali. Makanya itu untuk teman-teman semuanya jangan patah semangat untuk belajar ya Kak. Iya, benar Seorang banget. rektor aja Bapak Dr. Mawar aja masih terus belajar. Jadi kita masih untuk pemuda-pemuda ini harus selalu belajar. Iya benar banget.
Karena memang kita sudah berada di penghujung acara dan karena memang sudah closing statement nih dari Pak Rektor. Semoga kita bisa berjumpa Pak di lain waktu dengan diskusi lebih dalam lagi. Dan Pak semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih sekali lagi ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, begitulah podcast kita bincang-bincang hangat dengan Bapak Rektor Marwan yang luar biasa banget, Rektor Universitas Al-Muslim. Sekian dari kami. Dengan saya Tarisa dan saya Aina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.